Ya udah, aku buatin minuman ya. Mau teh atau mau kopi? Saya ingin memberi gambaran bahwa film ini adalah semi antologi di mana kita akan berhadapan dengan sebuah konsep yang menghadirkan 3 cerita yang dijahit dengan satu cerita. Kenapa demikian? Karena memang dalam hal tema kali ini, ketika saya menulis, bentuk ini benar-benar harus lahir. Jadi memang tidak bisa dibuat dengan film yang mainstream satu arah saja. Terima kasih buat Mas Irfan. Nah, kedua ya Erlando Saputra tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Pak Yan. Kurang lebih memang Erlando di sebuah bakat yang apa namanya ya, api yang nggak mati-mati lah bagi saya, di mana dia harus memilih menyelamatkan ibunya atau anak di kandungannya. Jadi 2 hal itu yang seorang wanita pun akan pedih gitu, di mana dia dihadapkan ibunya yang harus hidup atau janinnya yang harus hidup. Nah, berperan sebagai ibu yang sangat dahsyat di film ini, yang setengah ibu dan setengah siluman, Mbak Erna Santoso di sana. Saya juga saya ini sama Mbak Erna nih, semua orang tuh udah wanti-wanti saya, Mas Hari ngajak Mbak Erna, dia mau dibikin jelek Mas, lihat tuh dia bekas model Mas, dan itu sutradara dulunya, mau lah dia itu diatur dia. Tapi ternyata Mbak Erna tuh profesional banget. Kalau dia diterangin, diapain, aku bilang Mbak Erna, copot semua make up, copot bulu mata, copot semua, itu dilakukan dengan sangat luar biasa dan total. Saking totalnya di itu sampai vertigo, sampai nggak sadar dia udah meranin satu adegan. Itu juga yang saya gerber kepala sampai ini, dan adegannya bagus banget. Nah itu kadang-kadang saya juga agak ini, dan saya melihat aura Mbak Era ini emang ada sedikit aura apa ya Mbak Era istilahnya, magisnya, goibnya. Makanya ini saya ke Astrada saya, jangan sampai pulang kalau nggak dapat Mbak Erna, karena ini harus Mbak Erna. Saya ingin ada aura gaibnya tuh terini. Walaupun saya awam ya, tapi kalau saya lihat Mbak Erna tuh kayak ada apa gitu ya. Gitu. Nah, Desi juga salah satu pemain baru yang saya kasih tugas berat. Dia menjalankan peran sebagai Rina, perempuan kampung yang menjadi pembuka scene dari mulai santai sampai ketakutan, sampai dia berantem, sampai dia klimaks, sampai dia mati, itu 8 menit. Jadi dia memang membawa film ini gagal atau enggak di tangan beliau, karena adegan pembuka. Mungkin nanti akan saya mengikuti di adegannya di depan. Nah, Della Ogini, saya memilih dia waktu casting itu artikulasinya dia nggak bisa, tapi saya lihat ada tokoh Rusti di dalamnya, ada
kemampuan yang keras, mandiri, dan independen, dan gengsi itu ada di dia. Dan dia itu juga nggak sadar kalau dia cakep. Kalau kita lihat dia cantik nih, dia tuh nggak sadar. Nah itu yang betul. Kadang kan artis dia datang ke saya untuk apa namanya casting, itu udah dress to kill ya, udah cantik banget gitu, tapi akhirnya jadi jahit. Nah Dewa nih datang dengan cowboy, ya akhirnya saya ngajarin acting dia 3 bulan dari A I U E O sampai pendalaman bagaimana mengolah rasa, berimajinasi. Saya titipin juga ilmu Stanislavski Borislavski di sini dengan bawaan di Strasbourg dari Aktor Studio. Dia nggak tahu, tapi dia menyerap dan Anda bisa saksikan deh hasilnya. Saya bangga loh dia sekarang. Mudah-mudahan itu bisa mewarnai keaktoran Indonesia lagi yang lebih kaya. Kalau yang paling ujung sih saya udah nggak perlu lagi deh. Saya nyuruh asrada saya nyari ini mesti Bu Eli yang main dengan powernya dan gesturnya gitu. Walaupun saya nggak ingin jadi dia mandiri di sini, tapi nggak. Terus asisten saya balik, Bu Eli udah nggak mau main film lagi, udah nolak 3 judul mas, udah. Saya bilang sih nggak mau. Kalau kamu mau jadi asrada saya, dapetin Bu Eli. Akhirnya nggak tahu deh Bu Eli didukutin apa tuh masalahnya. Ntar diceritain deh, cerita sendiri sama Bu Eli. Nah yang paling ujung ketika saya mintain tolong Vision Plus bikin series, saya melihat Hanif di series lain, salah satu dari koridor series yang saya bikin yaitu Minat Horror. Dia ada di episode lain. Saya melihat mukanya tuh, oh ini muka aktor banget nih. Ini harus film nih, jangan sinetron yang. Udah makanya saya kejar dia. Akhirnya saya lihat begitu nggak tampan, tapi matanya tuh, waduh, ngeri deh. Kalau udah acting silence tuh ngeri. Makanya dia juga termasuk nggak lama saya garap karena dia bakatnya luar biasa. Ya ke depan nasib aja kali ya. Tapi harusnya Indonesia sih bakal punya bakat aktor baru. Dan kamu di sini kan bisa lihat di sini dan bisa membawa okultisme yang ada di kepala saya sehingga nyampe di sinema itu menjadi okultisme Indonesia, bukan okultisme kayak Conjuring kayak apa. Saya kagum dengan Conjuring dan James Wan, saya kagum, tapi saya nggak mau film ini jadi film itu. Dan saya bangga kalau film ini menjadi film okultisme Indonesia murni. Kira-kira begitu teman-teman, maaf kalau saya banyak bicara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang rekan-rekan dari media, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ini baru pertama kali satu proyek dengan Mas Hari, dan sebenarnya saya juga udah tahu Mas Hari itu dari awal-awal karir saya, dan saya jujur dari dulu juga pengen ngerasain bekerja sama dengan Mas Hari, karena yang saya dengar dan yang saya tahu, karena beberapa rekan saya juga udah pernah syuting sama Mas Hari. Mas Hari ini kalau lagi buat film atau buat cerita, dia tuh berani dengan adegan-adegan, bahkan story-story yang ekstrim. Selamat siang rekan-rekan dari media, saya Lando Saputra. Di sini saya berperan sebagai manusia angin. Manusia angin itu lebih ke entitas negatif yang mempengaruhi orang-orang untuk melakukan hal-hal di luar nalar sebagai manusia. Makanya ketika saya selalu ada di scene-scene yang orang-orang itu yang desperate, yang nggak tahu lagi harus ngapain, dan saya yang mempengaruhi mereka untuk menjadi berkelakuan seperti setan, terikat setan. Selamat sore semua teman-teman media yang berhadir. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Melvinta Bunda, bisa dipanggil Melvin. Di sini berperan sebagai Salita, yaitu anak dari Ibu Ena Santoso. Awal cerita bisa diajak main di film perdana aku, tentunya sama Mas Hari, itu panjang banget. Karena sebetulnya sebelumnya ini udah ada aktornya, dan kemudian
akhirnya ada satu lain hal diganti sama aku. Jadi benar-benar singkat banget waktunya, tapi Mas Hari cuma bilang sama aku, yang penting kamu mau dengar, kamu mau diatur dan bisa di-guide seperti itu. Jadi terima kasih banyak Mas Hari untuk kesempatannya yang luar biasa, karena ini film perdana dan perannya benar-benar lumayan berat dan dramatis karena harus jadi seorang ibu dan juga seorang anak. Jadi semoga di sini Sarita bisa memberikan warna yang memberikan film Terikat Jalan Setan ini hasil yang bisa disukai dan dicintai banyak orang. Terima kasih. Sawita, gadis desa tadi, anak dari Emma Santoso. Kita lanjut. Ini adalah film pertama dia. Semoga nanti ada film-film berikutnya. Lanjut. Desi ya. Baik, selamat sore kakak komedian semua. Salam kenal. Halo, aku Desi Murti. Di sini berperan sebagai Rina. Jadi aku mau nge-spoil sedikit. Rina ini tadi udah dinotis sama Om Hari Dagu bahwa kalau Rina ini tuh sebagai anak kamu juga, tapi yang benar-benar gong itu di awal, yang benar-benar tuh Om Hari tuh nge-challenge Desi di awal. Yang sejujurnya di awal tuh Desi bukan dapat Rina gitu kan. Terus pas udah mau mendekati syuting, Desi dikasih tahu sama Om Hari Dagu bahwa Desi akan memerankan Rina, yaitu yang sedang hamil, yang belum pernah Desi rasain sama sekali. Desi berterima kasih banyak sama Om Hari Dagu yang benar-benar tadi kayak persis kayak Kak Erlando bilang, Om Hari Dagu itu benar-benar yang benar jadi mentor banget untuk kita semua, para aktor dan para aktris. Dan Desi itu sangat-sangat bersyukur bisa dipercaya dan bisa dibimbing untuk memerankan peran yang dimaksud Om Hari ini seperti ini. Walaupun mungkin pastinya banyak kita retake ulang kalau misalkan belum cocok gitu ya. Tapi Desi berterima kasih banyak Om Hari udah sabar ngebimbing Desi yang memerankan peran ini di awal banget. Semoga nanti kakak-kakak yang nonton dan kakak-kakak yang di luar sana nanti ngeliatin film kita dari awal sampai akhir itu benar-benar yang sesuai dengan ekspektasi kalian dan merasakan merindingnya di dalam bioskop. Ya, terima kasih. Teman-teman, setelah Desi, di sebelahnya adalah Dela. Saya sendiri bingung. Yang mana ini Desi dan Dela? Silakan. Selamat kasih buat waktunya. Perkenalkan, nama saya Dela Gini. Dalam film Terikat Jalan Setan, saya berperan sebagai Rusti. Rusti ini bisa dibilang sebagai penyambung antar kisah yang sudah disebutkan sama Bang Yama tadi. Di sini ada terjalin 3 cerita dalam satu narasi utama, dan pastinya saya sebagai pendatang baru berharap ini bisa menjadi film yang bisa baik untuk diri saya untuk karir saya ke depannya. Sedikit cerita juga, Pak Hari, beliau ini termasuk orang yang Mas Hari ini Mas Hari Dagu ini bisa dibilang orangnya picky ya. Jadi sebelumnya untuk peran Rusti ini ada beberapa kandidat, tapi mungkin menurut beliau kurang cocok. Tapi karena seperti yang beliau bilang tadi, beliau lihat kalau Rusti itu ada di diri saya, dan walaupun saya pada awalnya itu masih dibilang kaku karena ini kan perdana film saya, tapi dengan kesabaran beliau bisa membimbing saya mulai dari pelafalan dan gerak-gerik, dan saya harap debut saya, acting saya di film pertama ini bisa menjadi jalan panjang untuk karir saya ke depan, dan film ini bisa dinikmati oleh khalayak banyak karena kami sudah mengerahkan semua tenaga kami dan kemampuan kami semaksimal mungkin dengan rasa hormat. Terima kasih semuanya. Dan sekarang seorang artis senior yang sudah pernah mendapat piala Best Actress dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya. Alhamdulillah,
produksi dari Mas Hari ini adalah film ke-41 saya sejak tahun 1990. Dan kalau dipikirkan itu saya awal dari syuting itu judulnya Arwah Penasaran, itu film horor juga bersama Dewi Puspa, Junaidi Salah, Yuni Arkan gitu. Waktu itu juga karena pertama kali saya syuting saya anggap berat itu loh. Jadi tokohnya juga berat, adegannya syutingnya berat. Tapi saya boleh dong bilang kalau yang sekarang ini yang terikat Jalan Setan produksinya Mas Hari, saya anggap ini bukan berat lagi tapi menyiksa diri saya. Baiklah. Waktu sebelum produksi ini sebetulnya Mas Hari pernah ngajak saya untuk main, tetapi waktu itu saya ada bela sungkawa ibu saya, jadi saya nggak bisa ikut ya Mas Hari. Waktu itu udah latihan dan sebagainya, baru ketemu lagi di film yang ini. Sebetulnya ada seperti ini, kontroversi saya, kenapa saya ambil nggak ya gitu loh, karena di sini jauh banget gitu, peran saya adalah seorang ibu pemakan bayi. Nah sedangkan saya adalah ketua dari Yayasan Peduli Anak. Itu jadi saya tuh berbulat, aduh lama gimana gitu. Satu memandang bahwa kok ketua umum Yayasan Peduli Anak makan bayi, kan gitu. Tapi saya anggap karena Mas Hari itu orangnya serius kalau menggarap sesuatu, dan saya ditantang bahwa ini profesi, saya bilang ya profesi inilah yang menghidupi saya dari masih remaja sampai sekarang. Bisa tayang di waktu yang tepat dan bisa booming. Semua yang ganteng-ganteng tapi yang masih cakep-cakep semuanya. Ya, saya mau cerita sedikit kenapa sampai saya ini bisa bergabung dengan Mas Hari Datu. Sebetulnya ini alot. Awalnya alot sekali, beberapa kali saya dihubungi karena saya memang belum pernah kenal Mas Hari Datu siapa, saya belum pernah kenal jujur. Sejujur-jujurnya saya belum pernah kenal. Saya konsultasi dulu, nanya dulu ke mantu saya. Saya gitu. Oh iya mah, dia sutradara, dia gini-gini, biasanya untuk festival gini-gini. Bagus gak? Saya nanya bagus gak? Gitu. Terus, oh ya boleh. Ya, film ini bukan hanya sampai di sini. Mungkin ada film Mas Hari yang berikutnya dan berikutnya. Saya persilakan pada Mas Prayitno. Saya Pak dari newsviral.com. Ini film kayaknya serem amat ya, Jalan Setan. Ikatan setan itu apa? Terikat setan apa terikat? Biasanya kan terikat kehidupan, terikat pekerjaan. Ini terikat setan. Kenapa memilih dulu setan? Nah terus ini syutingnya berapa lama gitu kan di Papandayan? Itu aja, terima kasih. Oh ya, yang kedua nih buat Dela nih, kayaknya baru pertama kali ya main film ya. Rasanya seperti apa nih dalam ini? Suka dukanya itu aja. Oke, terima kasih Dela. Oke, jadi pertanyaan kepada Mas Hari Datu dan Dela. Kenapa judulnya Terikat Jalan Setan? Silakan. Iya, terima kasih. Ya, setan memang sedang digandrungi dengan oleh film penonton film kita, karena memang di situ tidak hanya sesuatu yang gampang diraba, gampang ditemukan. Oke, untuk pertanyaan tadi, gimana pengalaman saya di film pertama? Pastinya gugup dan mungkin bisa dibilang merasa tidak percaya diri, apalagi dikelilingi oleh senior-senior saya. Dan tapi saya merasa didukung dengan adanya Pak Hari yang bisa membuat saya percaya diri, juga rekan-rekan cast. Jadi saya juga sedikit cerita pas di Papandayan itu kan gunung ya. Yang kita tahu gunung itu akrab dengan
lingkungan yang dekat dengan sama Allah, horor-horor mistis ya. Kita bisa merasakan itu dan di dalam HWM ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Gini. Di film Terikat Jalan Setan saya berperan sebagai Rusti. Halo, aku Desi Murti, berperan sebagai Rina. Hai, aku Mervinta Bunda, aku berperan sebagai Sarita. Oh iya, Dela nih udah berapa kali main dalam film ini? Di dalam film ini termasuk film pertama saya ya, jadi banyak pengalaman yang berharga untuk kedepannya di jalinan karir saya. Seperti apa rasanya ikut main film layar lebar? Rasanya deg-deg dan saya pertama merasa belum percaya diri, tapi dengan adanya kedekatan dengan para pemain dan juga Pak Hari Dagu sendiri yang membuat saya itu menjadi percaya diri dan bisa memaksimalkan peran saya. Oke, kalau untuk Desi sendiri ini tuh udah film ketiga. Tapi kalau untuk dari jangka waktu yang dari film pertama kedua itu udah lumayan jauh ya, dan ini tuh film ketiga. Untuk bisa bergabung sama Om Hari Dagu ini benar-benar yang speechless banget dan berterima kasih banyak tuh. Kayak benar-benar bisa jadi nge-explore lagi untuk karir kita ke depannya supaya punya nilai yang berbakat. Oke, buat aku ini debut pertama aku di perfilman sama Mas Hari Dagu. Setelah actually ada beberapa judul sama Mas Hari Dagu yang ditawarkan, cuman baru berjodoh di Terikat Jalan Setan ini. Senang banget karena bisa ketemu teman-teman di sini yang berbakat dan yang lainnya tentunya. Selamat datang, Newswira, kata.com.